tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gurun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesaran-Nya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Muliakanlah akan kebesaran-Nya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai, gurun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El
Selamat pagi jemaat ARC dan simpatisan yang baik berada di Australia maupun di negara lain. Selamat bergabung dalam kebaktian online ARC pada hari ini tanggal 5 Juli 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati kita dan juga menyatukan hati kita dan bersama-sama untuk memasuki ibadah hari ini. Ajakan beribadah hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita bersama-sama meresponi ibadah pada hari ini dengan pujian Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur atas kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Mari berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha besar dan yang kami sembah dan puji, Tuhan yang mengasihi kami dan Tuhan yang sangat memahami seluruh kehidupan kami. Kami tidak dapat menyembunyikan dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Namun Engkau adalah Tuhan yang mengasihi anak-anak-Nya yang datang ke hadapan-Mu dan mengakui segala dosa-dosanya. Maka dari itu Tuhan, kami memohon pengampunan dosa atas kesalahan yang sering kali kami ulangi. Hanya kepadamu kami dapat menyatakan pertobatan kami. Kami memohon Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Oleh karena itu, kami hanya berharap kepada Engkau untuk mengajar kami, agar kami mampu memperbaiki diri dan menahan diri kami untuk tidak lagi terjerumus dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kami sangat bersyukur karena kami dalam selalu lindungan kemuliaan-Mu dan merasakan banyak berkat yang kami terima dari hari ke hari yang telah kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, kami memohon. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Healthy Christian Life. Hidup sebagai orang Kristen adalah sebuah anugerah yang terindah. Namun, yang lebih penting lagi biarlah anugerah kehidupan itu dapat tumbuh sehat di tengah zaman yang penuh tantangan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan bersama Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
Sebab kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Engkau terus melanjutkan kasih setiamu itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami jauh dari Tuhan, seringkali kami menyangkal Engkau. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyangkal kami. Engkau tetap Allah yang senantiasa dekat dan setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Pagi ini kami kembali datang kepada Tuhan dan bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-5 hingga yang ke-11. Kolose pasal ketiga, ayat ke-5 hingga ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia, mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah topik tentang healthy Christian life. Kehidupan orang Kristen yang sehat. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda menonton sebuah acara televisi namanya Bedah Rumah? Acara televisi ini sebetulnya adalah adopsi dari sebuah serial TV yang dari Amerika. Kalau di Amerika, acara ini namanya adalah Extreme Home Makeover. Acara ini tentang sekelompok orang yang akan memilih satu keluarga yang tinggal di rumah yang rusak, di tengah-tengah kondisi yang tidak layak, supaya rumah ini bisa diperbaiki menjadi sebuah rumah yang layak untuk dihuni. Dalam 1 minggu, tim ini akan membongkar dan merobohkan rumah itu, serta secara total rumah itu dibangun kembali dan ditaruh perabotan-perabotan yang baru di rumah tersebut. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik dalam acara ini adalah bagaimana sebuah rumah yang tadinya rusak, yang tadinya tidak layak dihuni, tidak sehat untuk didiami, diubah menjadi sebuah rumah yang sehat, rumah yang kokoh, rumah yang nyaman, dan rumah yang baru. Ada 4 langkah di dalam seluruh proses ini. Langkah pertama adalah melakukan survei untuk meninjau bagian mana dari rumah itu yang rusak, yang harus diperbaiki. Langkah kedua adalah mendatangkan tukang-tukang atau bulldozer untuk menghancurkan rumah yang rusak itu. Langkah ketiga adalah mulai membangun rumah yang baru dan mengisi rumah yang baru itu dengan perabot-perabot yang baru. Lalu langkah yang keempat adalah mempersilakan keluarga tersebut untuk kembali menempati rumah mereka yang sudah diperbaiki, yang sudah menjadi rumah yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, apabila kita membaca dari Kolose pasal ketiga, dari ayat ke-5 sampai ayat ke-17, maka kita akan menemukan 4 langkah ini juga ada di dalam kita membangun kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagian pertama yaitu Kolose 3 ayat ke-5 hingga ke-11 yang akan kita pelajari pada hari ini. Di dalam bagian ini kita akan melihat langkah pertama dan langkah kedua. Yaitu kita mulai mencari apa menjadi masalah dalam kehidupan kita. Masalah apa? Dosa apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita mulai menganalisa dan kita mulai mencari tahu. Kemudian kita mulai melakukan sebuah strategi bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan, masalah, dosa dalam kehidupan kita ataupun di dalam relasi kita. Dan dari Kolose pasal ketiga ayat ke-12 hingga ke-17, kita akan melihat bagaimana kita melakukan langkah yang ketiga, langkah yang keempat. Bagaimana kita membangun kembali kehidupan rohani kita, menjadi kehidupan rohani yang sehat, yang kuat, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan setiap kita. Nah, pada hari ini kita akan melihat langkah pertama dan langkah kedua di dalam Kolose pasal ketiga ayat ke-5 hingga yang ke-11. Di dalam perikop ini kita akan belajar hal apa saja atau dosa apa saja yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita, karena dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Di dalam perikop ini, Paulus menuliskan ada 2 list, ada 2 daftar tentang dosa yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Mari kita melihat daftar yang pertama, list yang pertama, yaitu dosa-dosa seksual. Mari kita perhatikan ayat ke-5 dan ke-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan,
yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara, ada 5 bentuk dosa seksual yang dikatakan Paulus dalam bagian ini. Yaitu pertama, percabulan. Kedua, kenajisan. Ketiga, hawa nafsu. Keempat, nafsu jahat. Dan kelima, keserakahan. Percabulan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah pornografi. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu berita yang saya baca pada tanggal 23 Maret, yaitu berita yang saya baca dari liputan6.com. Dikatakan bahwa pada masa lockdown yang ada di Amerika dan ada di Eropa, dikatakan situs-situs porno itu memberikan diskon besar-besaran. Bahkan ada memberikan layanan secara gratis supaya mereka yang tinggal di rumah karena lockdown bisa mendapatkan hiburan supaya mereka tidak bosan untuk tinggal di rumah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah bentuk-bentuk dosa-dosa seksual yang menjadi persoalan, menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Di dalam 5 daftar atau di dalam 5 bentuk dosa seksual di sini yang dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Mungkin kita bertanya, kenapa keserakahan dimasukkan di dalam daftar ini? Jawabannya adalah karena keserakahan itu merupakan akar inti dari dosa seksual di dalam kehidupan kita. Apa itu keserakahan? Keserakahan adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kepada bangsa Israel, hukum yang ke-10 yang bicara tentang dosa ini berbunyi demikian. Keluaran pasal 20 ayat 17 berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara, dosa keserakahan membuat kita tidak puas dengan pasangan kita. Lalu kita mencari istri orang lain, suami orang lain. Kita mencari perempuan lain atau mencari laki-laki lain. Kita tidak puas dalam relasi kita dengan pasangan kita. Maka kita melarikan diri ke dalam pornografi. Dosa-dosa seksual mengincar setiap kita. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa seksual. Tidak peduli siapa kita. Apakah kita masih single atau kita sudah berkeluarga? Apakah kita laki-laki atau kita perempuan? Apakah kita masih muda atau apakah kita sudah tua? Apakah kita orang biasa, orang terpelajar atau orang yang berkedudukan tinggi? Kita semua rentan dan tidak ada yang kebal terhadap dosa seksual. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk mewaspadai dosa ini di dalam kehidupan kita. Karena dosa-dosa ini akan menghancurkan kehidupan kita. Salomo pernah mengingatkan kita demikian di dalam Amsal 6 ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Poin Salomo di sini sangat jelas dan tegas. Kita tidak mungkin mengabaikan standar Tuhan ataupun firman Tuhan. Dan kita tidak membayar konsekuensi atau akibatnya. Ketika kita melakukan dosa seksual, maka kita harus membayar harganya. Barangkali harga yang harus kita bayar adalah keluarga yang hancur. Barangkali harga yang harus kita bayar adalah hilangnya kepercayaan orang terhadap kita. Barangkali harga yang harus kita bayar adalah dalam kasus tertentu, kita harus berhadapan dengan hukum.
kita harus kehilangan pekerjaan kita dan kita terancam bangkrut. Barangkali harga yang harus kita bayar adalah kita mendukacitakan Tuhan dan kita kehilangan kesaksian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, spiritualitas dan seksualitas adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan spiritual kita dengan kehidupan seksual kita. Itulah sebabnya Paulus berkata, agar terhadap dosa-dosa seksual ini kita diperintahkan untuk melakukan operasi rohani, spiritual surgery. Dikatakan apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita dipanggil untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu tindakan yang radikal terhadap dosa seksual. Oleh karena dosa seksual itu bagaikan kanker, tumor di dalam diri kita. Karena dosa ini bersifat begitu kejam akan menghancurkan kita. Maka tindakan yang harus kita lakukan untuk mengatasi dosa ini juga merupakan tindakan yang radikal. Ide ini atau prinsip ini sama dengan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal ke-5 ayat 29 hingga 30. Tuhan Yesus berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pengaulah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sekali lagi, Tuhan menyuruh kita melakukan sebuah operasi rohani. Sekali lagi, prinsip di sini bukan soal kita cungkil mata kita, potong tangan kita, potong kaki kita. Karena sekalipun kita kehilangan anggota tubuh kita, tetapi jika dosa itu masih ada di dalam hati kita, kita pasti akan terjebak kembali. Jadi intinya di sini adalah operasi rohani, operasi di dalam hati kita. Maka Paulus mengatakan, matikanlah nafsu itu dari kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari dosa seksual di dalam kehidupan kita? Kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki dari setiap kita? Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ketiga hingga ketujuh demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekarang mari kita masuk ke dalam daftar yang kedua. List yang kedua tentang dosa-dosa dalam hidup kita. Dan di dalam list yang kedua, dosa yang dikatakan Paulus di sini adalah dosa-dosa dalam relasi kita. Mari kita lihat ayat ke-7 dan ayat ke-8. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, sama seperti ada 5 dosa dalam kehidupan seksual kita, maka di dalam bagian ini Paulus juga memberitahukan kita ada 5 dosa dalam relasi hidup kita. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Semua dosa ini muncul dalam relasi kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu dengan pasangan kita, mungkin itu dengan orang tua kita, mungkin itu dengan anak-anak kita, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan teman kantor kita, mungkin dengan orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Semua dosa ini dalam hitungan detik bisa muncul dari hidup kita, dari diri kita, dari mulut kita. Semua dosa ini muncul ketika ada sesuatu yang dilakukan orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan cara kerja kita, maunya kita. Akibat-akibat dari dosa dalam relasi ini adalah barangkali anak-anak kita akan terluka ketika kita pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Atau barangkali relasi kita menjadi rusak karena perkataan kita, karena fitnah kita merusak sebuah persahabatan dengan orang lain. Atau barangkali orang lain akan merasa tersakiti dan dia akan membenci kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terhadap semua dosa ini, baik dosa seksual maupun dosa yang muncul di dalam relasi kita dengan orang lain, Paulus memberikan sebuah nasihat bagi jemaat Tuhan di Kolose dan juga kepada kita semua. Itu dikatakan di dalam ayat ke-9 hingga ke-11. Paulus berkata demikian, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Paulus menyimpulkan semua dosa dalam hidup kita, baik dosa seksual maupun dosa di dalam relasi kita dengan sebuah nasihat. Nasihatnya adalah jangan lagi kamu saling mendustai. Do not lie to each other. Atau bahasa kerennya adalah jangan ada lagi dusta di antara kita. Ketika kita hidup dalam penyimpangan seksual, maka sebetulnya kita sedang hidup dalam dusta terhadap Tuhan, dusta terhadap pasangan kita, dusta terhadap komunitas kita, terhadap gereja kita, terhadap orang-orang yang kita kenal dan yang mengasihi kita. Ketika kita di tengah-tengah kemarahan kita, emosi kita mengatakan hal-hal yang tidak patut, yang menyakiti. Bahkan di tengah-tengah kemarahan kita melakukan fitnah. Maka di saat itu kita sedang berdusta terhadap sesama kita. Dalam kalimat positif, Paulus ingin mengatakan kepada kita agar kita hidup di dalam kebenaran, bukan di dalam dusta. Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita mau jujur, maka sebetulnya seringkali kita hidup dengan kehidupan kita yang ganda. Atau yang disebut sebagai double life. Kita menjalani kehidupan yang ganda. Hidup kita itu tidak otentik. Kita senantiasa memakai topeng dan kosmetik di dalam kehidupan kita. Kita memakai topeng karena kita tidak ingin menunjukkan wajah kita, diri kita yang sesungguhnya. Kita memakai kosmetik dengan dua tujuan. Pertama, yaitu untuk menutupi sesuatu yang ingin kita tutupi. Kita pakai kosmetik, misalnya kita pakai bedak di pipi kita. Karena kita ingin menutupi jerawat yang ada, atau mungkin bopeng yang ada, kita tutupi dengan kosmetik. Dan tujuan yang lain kita memakai kosmetik adalah kita ingin menonjolkan sesuatu dalam diri kita. Misalnya kita ingin menonjolkan alis kita. Lalu kita mempertebal alis kita. Mungkin dengan spidol atau apa. Atau kita ingin menonjolkan bibir kita. Maka kita memakai lipstick yang warnanya norak untuk menunjukkan bibir kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan ingin kita hidup secara otentik. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi Tuhan ingin kita belajar untuk hidup otentik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan ingin kita hidup secara sehat. Dengan cara apa? Dengan cara tidak lagi saling mendustai atau hidup dalam dusta. Baik dalam kehidupan seksual kita, maupun di dalam kehidupan relasi kita dengan orang-orang lain. Dan ketika kita ingin menyatakan kasih, ketika kita tahu ada orang yang hidupnya tidak tertib, hidupnya tidak benar, ketika kita ingin memberitahukan, ketika kita ingin menasihati mereka, ketika kita ingin memimpin mereka kembali kepada jalan yang benar, itu pun harus dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Efesus 4 ayat ke-15 mengatakan, speaking in love, speaking the truth in love. Nyatakanlah kebenaran itu dengan kasih. Karena kita semua telah disatukan di dalam Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-11. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca, kita telah melakukan 2 langkah di dalam membangun kehidupan spiritual kita. Yaitu kita melakukan langkah pertama dan langkah kedua. Apa yang kita lakukan? Itu pertama, kita mulai menemukan apa menjadi masalah dalam hidup kita. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problem dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Yaitu kita menemukan ada 2 dosa di dalam hidup kita. Yaitu dosa seksual dan dosa di dalam relasi kita. Yaitu kemarahan, kegeraman, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa menyelesaikan dosa dalam diri kita dengan kekuatan kita. Sekalipun kita sadar bahwa kita berdosa di dalam hal kekudusan hidup kita. Kita berdosa dalam kehidupan seksual kita. Kita juga tidak bisa mengatasi dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk melakukan operasi rohani, untuk melakukan tindakan yang radikal, mematikan dosa itu dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Begitu juga di dalam dosa relasional, di mana kita cenderung memakai topeng, di mana kita cenderung memakai kosmetik untuk menutupi hal-hal tertentu di dalam diri kita.
Kita juga tidak bisa mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menolong kita menjadi seorang pribadi yang otentik, yang sehat di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi orang Kristen yang otentik, menjadi pribadi orang Kristen yang sehat di dalam kehidupan seksual kita, ataupun di dalam kehidupan relasional kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan belas kasihan-Nya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Beberapa pokok doa sudah ditampilkan dalam layar, yaitu kita mendoakan penanganan COVID-19 di seluruh dunia, dan upaya untuk menemukan vaksin agar Tuhan menolong dalam seluruh proses ini. Dan juga kita doakan kondisi di Amerika dengan gelombang demonstrasi yang terus terjadi. Dan biarlah Tuhan berbelas kasihan dan memberikan kepekaan kepada pemerintah dan aparat untuk dengan hikmat Tuhan menangani protes tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami merasakan jamahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa kami bersuka cita karena Engkau telah mendengarkan doa anak-anak-Mu yang terus dipanjatkan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memampukan pemerintah Australia bersama rakyatnya mengurangi jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 dengan sangat baik. Namun kami masih prihatin atas perkembangan jumlah orang-orang terinfeksi virus COVID-19 di banyak negara yang terus meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Mampukan para ahli dan periset dunia agar dapat mengembangkan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Sertailah mereka agar seluruh proses pengembangan vaksin yang sedang berjalan ini dapat terselesaikan dengan hasil yang diharapkan. Ajarlah kami semua merendahkan hati dan mengakui segala dosa-dosanya agar Engkau semakin mengasihi kami dan menghindarkan kami dari segala akibat buruk dari COVID-19 ini. Kami juga prihatin atas terjadinya gejolak demonstrasi yang masih terus terjadi di Amerika Serikat. Kami memohon belas kasihan-Mu agar Engkau menuntun pejabat pemerintah dan aparatur negara mengakui segala dosa dan kesalahannya, sehingga mereka mampu menghadapi para demonstran dengan kerendahan hatinya dan dengan kasih yang Engkau ajarkan pada mereka. Dan kami juga berdoa agar Engkau membimbing bangsa dan rakyat Amerika Serikat mau mengakui segala dosa dan jalannya yang menyimpang dari perintah-Mu. Kembalikanlah bangsa Amerika menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Kami memanjatkan doa-doa syafaat ini dengan harapan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu percaya dan beriman kepadamu dan selalu berpengharapan sepenuhnya kepadamu. Dan kami juga memanjatkan doa Bapa kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah bersama-sama kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, kita boleh mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Tuhan Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, di dalam layar saudara tercantum bank account dari RSC. Kita bisa memberikan melalui transfer atau kita juga dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu sekalian dapat membawanya pada saat nanti kita sudah berkumpul bersama-sama, kita beribadah seperti normal. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan hidup sebagai orang Kristen yang tumbuh sehat merupakan anugerah dari Allah sendiri. Dan bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Di akhir ibadah ini, kita semua bersama-sama diajarkan untuk makin serupa Tuhan Yesus. Tuhan kita yang penuh kemuliaan. Oleh karenanya, kita sebagai orang Kristen yang selalu diperbaharui, sudah seharusnya selalu rendah hati, penuh kasih dan makin setia kepada Tuhan Sang Khalik. Marilah kita meyakini firman Tuhan itu dan memohon kekuatannya untuk menjalani firman Tuhan dengan baik dan benar. Akhirnya, marilah kita menyatakan apa yang kita pahami pada hari ini melalui pujian makin serupa Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup
genap, hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita mau mengembalikan segala kemuliaan, puji hormat kita kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam tugas dan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi jemaat sekalian dalam kebaktian kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Yeah.